Shalom, renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-43. Judul renungan hari ini, Kekuatan Sentuhan. Yesus menyembuhkan dua wanita dalam bacaan hari ini. Di tengah cerita tentang perjalanan Yesus untuk membawa putri seorang pemimpin rumah ibadat kembali dari kematian, kita menemukan kisah tentang seorang wanita yang sangat membutuhkan kesembuhan. Selain penyakitnya, kita hampir tidak tahu apa-apa tentang dia. Markus hanya memberitahu kita bahwa dia telah menghabiskan 12 tahun lamanya dan semua uangnya untuk menemukan kesembuhan dari penyakitnya. Namun dia tak kunjung sembuh. Dalam keputusasaannya, kita melihat kekuatan imannya pada siapa Yesus dan apa yang bisa dia lakukan. Perempuan ini tahu dia akan menerima kesembuhan jika dia bisa cukup dekat dengan Yesus. Wanita tanpa nama ini mencontohkan semua yang kita butuhkan. Imannya menantang iman kita. Kegigihannya seharusnya mendorong kita untuk menggali lebih dalam dan mendorong kita lebih keras lagi. Perhatikan perbedaan antara wanita ini dan orang-orang di sekitarnya. Ketika Yesus berhenti dan melihat sekeliling, murid-muridnya langsung ingin tahu apa yang sedang terjadi. Ketika Yesus bertanya bahwa seseorang telah menyentuhnya, mereka tertawa. Bayangkan Yesus berjalan di tengah kerumunan yang mungkin ribuan orang. Dia ditabrak dan didorong hampir terus-menerus. Setiap orang menginginkan sesuatu dari Yesus. Hanya satu yang menerima darinya pada saat itu. Berapa banyak orang yang menyentuh Yesus tetapi tidak merasakan kekuatannya? Yohanes 14 ayat 23 mencatat Yesus berkata, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Selain janji ini, kita melihat ayat-ayat seperti 1 Korintus 3 ayat 16 yang berbunyi, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?" Kekuatan tertinggi dari segalanya hidup bersama kita. Tuhan menyentuh kita dengan cara yang paling pribadi dan seutuhnya. Tuhan berbicara kepada hati kita. Dia berbisik dalam pikiran kita. Kita diundang untuk berjalan intim dengan Tuhan. Tetapi apakah kita mengambil dari kekuatan pakaiannya? Begitu banyak yang dapat dikatakan tentang apa yang Yesus mampu lakukan melalui kelemahan manusia kita. Tuhan menciptakan kita untuk menjadi bejana yang diisi dengan hadirat-Nya dan kuasa-Nya. Namun begitu sering kita menolak untuk dicurahkan. Kita menyentuh hadirat Tuhan dan tidak pernah membuka diri terhadap apa yang Dia tawarkan. Marilah kita jangan pernah gagal untuk memahami kekuatan Allah yang dapat kita akses ketika kita berlutut di hadapan-Nya. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua.